Kali ini kita akan membahas tes potensi skolastik bagian kuantitatif ya. Satu paket penuh kita akan bahas. Ini sudah saya siapkan ada sekitar 25 soal ya. Nah, jadi dari 25 soal inilah gambaran daripada soal tes potensi kuantitatif yang akan ditanyakan pada UTBK tahun 2020. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, untuk menyingkat waktu, kita lihat contoh soal yang nomor 1. Isilah tempat bilangan yang kosong dengan angka yang dimaksudkan sebagai jawaban. Ya. Nah, jadi pada soal tes potensi skolastik seperti ini, kita disuruh mencari pola yang berikutnya. Ya. Nah, pola yang berikutnya ini kita akan melihat angka berapa yang ada pada kotak yang pada segitiga yang kosong ini. Nah, pertanyaannya berapa angkanya di sini gitu ya. Nah, ini tentunya polanya harus nyambung. Ini yang pertama di kelompok ini harus sama rumusnya di kelompok yang kedua, dan juga harus sama dengan polanya yang ada di kelompok yang ketiga. Nah, coba kita lihat. Biasanya cara berpikir kalau ada bentuk-bentuk gambar seperti ini, kita disuruh mengisi angka-angka. Untuk menemukan rumusnya, kita lihat yang mana ini menjadi sentralnya, ya kan? Nah, jadi dari gambar ini sentralnya itu atau yang mau dituju itu kira-kira ujungnya atau kepalanya di sini kan? Nah, ini ibaratnya ekor, ini sayap, ini kepalanya, ya kan? Nah, pada umumnya kan berarti sesuai dengan tanda panahnya ini pun dia menuju ke kepala. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini bisa salah satu cara aja untuk memudahkan kalian mencari polanya. Ya, nah jadi menuju ke kepala, angkanya 4. Ini gimana caranya? Ini kalau kita kalikan 8 kali 2 hasilnya 16. Kemudian dibagi 4 hasilnya 4, betul ya? Nah, ini salah satu dulu nih caranya. Benar nggak untuk yang lain gitu ya? Untuk bentuk yang gambar yang lain. Nah, jadi di sini 8 kali 2 kemudian dibagi 4 hasilnya sama dengan 4 enggak? Betul ya? Ini 2 kali 2 4. Nah, betul 4. Nah, coba di sini kita buat 6 dikali 3 dibagi 2, ini dicoret. Nah, berarti artinya sayap dikalikan kemudian dibagi dengan ekor, hasilnya adalah kepala. Berarti ini 3 kali 3, betul hasilnya 9. Nah, berarti pola yang seperti itulah yang kita pakai untuk yang ketiga yang ditanya ini tadi ya. Nah, berarti 6 dikali 4 dibagi 3. Ini dibagi 3, 2 hasilnya adalah 8 ya. Nah, jadi jawabnya adalah 8. Nah, itu contoh soal yang nomor 1. Kita lanjut dengan yang nomor 2. Di sini kalau kita perhatikan tabelnya, nah langsung lihat secara umum, jangan dilihatnya satu persatu. Gimana ya 1 2 1 jadi 11 gitu kan? Nah, mikir 1 2 1 jadi 11. Nah, langsung lihat 1 2 1 11, langsung baca dulu secara keseluruhan. 49 jadi 7, 36 jadi 6. Oh, berarti ini kuadrat. Ya kan? Nah, tapi kalau contohnya kita melihatnya satu persatu mungkin agak susah, tapi kalau kita lihat, oh ini kayaknya ini 1 2 1 jadi 11 sama 49. Nah, langsung dibaca aja dulu. Jangan diperhatikan atau jangan terfokus kepada satu rumus, satu angka. Ya. Nanti akan membuat menjadi lebih sulit. Nah, berarti ini akarnya 1 2 1 akarnya 11, 49 akarnya 7, 36 akarnya 6, 64 akarnya 8 ya. Berarti jawabnya adalah 8. Oke? Nah, kemudian kita lanjut lagi yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut ini, tentukanlah nilai X. Nah, ayo. Kalau yang seperti ini biasanya ini setelah kita uji coba ke beberapa anak-anak di WIN ya, ini pada umumnya kendalanya itu banyakkan di bentuk-bentuk lingkaran ya. Ada bentuk-bentuk lingkaran seperti ini. Pola-pola lingkaran ini memang banyak sekali variasinya yang bisa dibuat ya, dan kita agak sulit karena seperti yang saya sebutkan tadi pada contoh soal yang nomor 1, ini sentralnya itu nggak kelihatan. Kalau ini kan sentralnya itu menuju kepala, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau yang ini menuju kemana kan? Nah, jadi memang agak lebih sulit kalau dia bentuknya lingkaran. Nah, kalau contohnya kita buat hasil
kurang antara dua yang berdekatan. Ini kita tebak dulu ya. Ini ke sini 32, ini kemari hasilnya berapa itu? Ya, hasilnya adalah 16. Kemudian pokoknya kalau kita cari agak susah dengan cara yang seperti itu. Nah, jadi kalau dia lingkaran-lingkaran ini ya memang yang ada polanya antara dua suku atau yang silang, atau mungkin bahkan kalau dijumlahkan semua gitu ya. Nah, ini coba kalau kita jumlahkan semua. Kalau dijumlahin ini semuanya berapa ini? Kalau menjumlahkan itu kan ini 4 belakangnya, ini 6 belakangnya, itu paling gampang ya. 8 tambah 18 kan ini 26. 26 tambah 34 itu 60. Berarti 60 tambah 40 sama dengan 100 gitu ya. Nah, kalau di sini kita jumlahin lagi coba. Yang bisa jadi puluhan belakangnya ini ya. Ini berapa ini? 3, 41 dengan angka 9 kan, 1 kan dengan 9 jadi 10 ya, berarti ini jadinya 50 ya, tambah, sorry ini berapa nih tadi, 20 tambah 10 30, tambah 20 50, tambah 20 70, tambah 30, oh ternyata 100 juga ya. Ini juga jumlahnya hasilnya adalah 100. Nah, kemudian ini juga udah pasti 100. Kalau dia udah ada pada dua bentuk gambar ini polanya udah sama, maka untuk pola yang berikutnya juga udah bisa kita pakai ya. Nah, berarti X-nya itu adalah 100 karena hasil jumlahnya seluruhnya 100, maka 100 dikurang ini kalau kita jumlahkan berarti ini 87 tambah 9 berarti 96 ya, 86 ya. Sorry, 80 ya, 96 ya. Nah, berarti jawabnya adalah 4 ya. Nah, maka pilihannya adalah 4. Nah, kemudian yang berikut, yang nomor 4. Yang nomor 4 ini, perhatikanlah gambar berikut. Nah, sama seperti yang nomor 1 ya. Nah, kalau seperti ini gambarnya kelihatan sentralnya yang di atas atau mungkin yang di tengah boleh. Ya kan? Nah, jadi kalau seperti ini gimana caranya? Nah, kalau seperti ini gambarnya, seperti yang saya sebutkan tadi, ini lebih mudah karena ini ibaratnya dia menuju kemana? Menuju ke leher atau menuju ke kepala yang di atas itu kan ibaratnya langsung kelihatan tujuan daripada pembuat soalnya ya. Nah, jadi ini coba kita buat hitungan-hitungan tambah-tambah atau kurang-kurang atau kali-kali dulu. Nah, kalau contohnya perkalian dulu, kaki dikalikan 72. Kemudian dengan angka 10 dan angka 7 diapakan supaya muncul angka 10 atau angka 7-nya. 72 dengan 10 atau dengan 7 agak jauh ya, kalau dibagi atau dikurang pun tidak mungkin ya. Nah, jadi kalau coba kita ambil dengan penjumlahan. Nah, kalau dijumlah ini berapa ini? 17. Nah, 17 dengan 10 kan lebih dekat, jadi 7. Berarti dikurang ya. Ini kita kurangkan, hasilnya dikurangkan. Nah, dikurang berarti hasilnya sama dengan 7, betul. Nah, coba kita lihat lagi polanya di sini nih, kalau dijumlah berapa ini? 15 ya. Nah, 15 kalau dikurang dengan 9, dikurang, maka hasilnya 6, betul ya? Nah, demikian juga berarti untuk pola yang ketiga. Ayo kita jumlahkan. Nah, dijumlahkan ini berarti hasilnya adalah 19. 19 dikurang 8, hasilnya berapa? 19 kurang 8 adalah 11. Ya kan? Nah, jadi jawabnya adalah yang E. Nah, ada juga sempat beberapa di grup kita itu mengatakan bahwa Pak, angkanya itu dirotasikan aja 7, 8, 9, 10 ini 6, 7, 8, 9. Nah, ini mutarnya ke kanan, tapi kalau yang ini mutarnya ke kiri. Kalau yang di bawah mutarnya kemana lagi, ya kan? Nah, jadi kalau kita buat contohnya di sini angka 7, 7, 8, 9, 10. Nah, mutarnya nggak searah semuanya. Nah, jadi belum tentu. Nah, ada nggak jawabannya 7? Ada. Tapi ini arah putarannya itu nggak sama, berbeda-beda. Ya kan? Nah, ini jadi tantangan buat kalian juga ini ya. Jadi pilihan yang lebih tepat itu tadi adalah yang tadi. Yaitu kakinya dijumlah, dikurang dengan leher, hasilnya adalah kepala. Itu jawabnya adalah yang E, 11. Ya. Nah, kita lanjut lagi yang nomor 5. Tentukanlah bilangan yang tepat
tepat untuk mengisi tempat kosong pada gambar berikut ini. Nah, ini seperti apa? Nah, ini juga kelihatannya sentralnya itu langsung ketahuan ya, ke kepala juga ini, ke atas. Nah, berarti ini coba kalau kita tambah 11, kemudian ditambah hasilnya 8. 6 ya, sorry, 6. Supaya 19 nggak boleh, berarti kalau ini ditambah, kemudian kalau yang ini kita kali, hasilnya dijumlahkan, gitu ya, sama dengan berapa? Ini kan 11 ya, 11, 2 kali 4, 8, dijumlah hasilnya 19, betul ya? Nah, kemudian demikian juga ini, kita tambah 15, dikali 15, dijumlah 30, betul ternyata. Nah, berarti ini juga seperti itu ya. Ini kita tambah, ini kita kali. Ini ditambah hasilnya 15, ini kita kali 56. Maka jawabnya adalah 71. Ya. Nah, demikian yang nomor 5, kemudian yang nomor 6. Jika P adalah bilangan yang habis dibagi 7, nilainya lebih besar dari 14 dan kurang dari 28. Nah, ini P-nya itu bisa langsung kita tetapkan angka-angka yang habis dibagi 7. Nah, jadi cara ngejawab soal seperti ini jangan langsung dianggap sulit ya. Dimudahkan supaya memang benar-benar mudah. Soal kuantitatif itu memang sebenarnya dibuat mudah, cuman kecepatannya yang perlu ya. Itu yang sering saya tekankan untuk menjawab soal-soal TPS. Nah, oke, kita lanjut. Nah, bilangan yang habis dibagi 7 berarti kelipatan 7. 7, 14, 21, 28. Maka angkanya itu adalah 21 karena kelipatan 7 yang lebih dari 14 kurang dari 28. Itulah nilai P-nya. Oke. Kemudian yang berikut, sedangkan Q adalah bilangan ganjil yang nilainya antara 19 dan 23. Berarti Q-nya itu pun 21 dong, bilangan ganjil ya, semuanya pasti tahu. Nah, apa hubungan antara P dan Q di sini? P-nya sama dengan Q. Ya, P-nya tentunya sama dengan Q. Oke, kemudian yang kedua, jika A lebih besar dari 3. Nah, berarti kalau kita masukkan ke garis bilangan, ini angka 3, berarti mulai dari 3 lah nilai A-nya sampai ke sono. Berarti bisa 4, bisa 5, bisa 6, bisa 7, sampai seterusnya. Nah, kemudian nilai daripada ini adalah, nilainya ini berapa ini? Ya, isi aja yang paling ini kan pada garis bilangan A besar sama dengan 3. Ini artinya paling kecil sama dengan 3, ya kan? Nah, berarti boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Nah, berarti nilainya ini pun paling kecilnya itu berapa? Paling kecil yaitu saat P-nya, A-nya itu kita isi yang paling kecil 3. Berarti yang paling kecil itu di sini sama dengan 6 kali 3 ditambah 3. Berarti berapa ini? 18 tambah 3 sama dengan. Nah, inilah paling kecil. Kalau dikatakan paling kecil berarti itu besar sama dengan, ya, besar sama dengan 21. Ngerti ya? Kalau dikatakan paling kecil itu, nah, contohnya seperti ini. Coba tebak uang di kantong saya. Paling kecil 100.000. Nah, contohnya gitu ya. Nah, paling sedikit 100.000. Berarti kita nebaknya itu 100.000 boleh, 150.000 boleh, 1 juta boleh. Ya kan? Nah, demikian sampai seterusnya. Itu pengertian daripada paling kecil. Jadi pertidaksamaannya itu dipakainya besar sama dengan, bukan kecil sama dengan. Ya. Jadi jawabnya adalah besar sama dengan 21. Lanjut nomor 8. P, Q diketahui, maka nilai dari 2P dikurang Q. Ini langsung kita isi. 2 dikali P. P-nya adalah 2A tambah 5. Hajar, bro. Kemudian dikurang. Kurang ya, bukan tambah. Ini kita kurang, berarti dikurang dengan Q-nya tadi, dikurang A, kurang 6. Nah, jangan ditulis seperti ini. Pada umumnya anak IPS nih paling sering nih. Dia tulis langsung seperti ini. Ini tadi di sini udah bener. Atau bahkan mungkin ini nggak pakai kurung. Langsung aja 2 kali 2A tambah 5. Salah total. Ini juga salah total. Tapi kalau kamu kurung seperti ini baru benar total. Gitu ya. Nah, ini kita kalikan ke dalam. Maka hasilnya adalah 4A tambah 10 dikurang A ditambah 6. Nah, di sini dia efeknya. Kalau kamu kurung, ya kan? Kalau nggak dikurung tadi pasti salah. Nah, berarti hasilnya adalah 3A tambah
16 ya. Pilihannya yang mana? Yang A. Baik, kita lanjut dengan yang nomor 9. Nah, di sini diketahui jika P adalah bilangan yang lebih besar dari negatif 3, kemudian Q-nya adalah bilangan yang lebih kecil dari 10. Kemudian nilai maksimum P kali Q yang termasuk pada irisan P dan Q adalah. Nah, jadi kalau kita lihat pada garis bilangan, ada garis bilangan kita misalkan seperti ini, di sini ada negatif 3 ya, negatif 3. Kemudian ada tadi Q-nya adalah 10 di sini. P itu lebih besar dari negatif 3, nggak termasuk angka 3-nya ya. Kemudian sedangkan Q-nya lebih kecil dari 10. Mana yang merupakan irisannya? Irisannya tentunya ada di sini. Antara negatif 3 sampai 10. Nah, kemudian yang ditanya di sini, berapakah nilai maksimumnya? Maka P kali Q maksimumnya adalah saat berada di sini mereka berdua, yaitu P dan Q-nya, ya kan? P-nya 10, kemudian Q-nya adalah 10 juga, berarti kali 10, ya kan? Nah, berarti nilai maksimumnya itu nggak sama dengan sebenarnya, karena angka P itu nggak boleh 10, Q-nya boleh 10 tapi, nah berarti hasilnya lebih kecil dari, ya kan? Karena P-nya kan nggak ikut 10 nih, berarti 9,99, nah, 8, 9, 7, nah, sampai ke sini ya. Nah, berarti itu adalah lebih kecil dari 100. Berarti lebih kecil dari 100. Baik, sekarang kita lanjut dengan yang nomor 10. Pilihlah di antara bilangan berikut ini yang nilainya paling kecil. Nah, ini berarti kita hitung, kalau boleh mencari bilangan yang paling kecil seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk desimal dulu ya. Nah, ini perhatikan hasilnya sama dengan kira-kira berapa itu. Nah, berarti ini kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Nah, hasilnya berarti 120 dibagi 7, ini kira-kira berapa ini? Dapat 17,1 ya. Ya, 17,14 lah. Kemudian ini berarti hasilnya sama dengan 32/100 dikali dengan 60. Ini kalau kita coret, kita kecilin lagi, bagi 2, 3, 5. Berarti ini jadinya sekitar 92/5. Ini dapat berapa nih? 19 koma ya. Nah, 19 koma. Komanya nggak usah kita perhatikan lagi. Nah, ini juga kita ubah ke dalam bentuk pecahan dulu. Pecahan sempurna berarti 50 ya. 3 kali 16, 48 tambah 2, 50/3 dikali dengan 120%. Tadi ini nggak ngaruh. Contohnya kita buat jadi 120/100. Ini jadinya di bawah ini. Boleh ya. Nah, ini hasilnya sama dengan kalau kita coret ini dibagi 5, ini 10, ini tinggal 2, ini bagi 2, tinggal 6. Berarti 60/3. 20 ya, lebih gede lagi. Nah, ini kita lanjut lagi. 12,5. 125/1000 bisa ya. Per 1000 dikali dengan 160. Ini kalau kita kecilin lagi, nolnya habis. Dibagi 25, ini dapat 5, ini dapat 4 ya. 4 dengan 16 ini 4, berarti hasilnya sama dengan 4 kali 5, sama 20 juga. Nah, ini 8%, 8/100 dikali 240 ya. Ini kita coret, sama-sama dibagi 4, ini 6, kemudian ini 5, berarti hasilnya adalah 48/5 ya. Nah, hasilnya sama dengan berapa itu? Kemudian kita lanjut lagi dengan yang E. Di sini disebutkan 8% dikali dengan 240. Ini berarti kita ubah 8/100 dikali 240 ya. Gitu. Nah, kemudian ini kalau sama-sama kita bagi 10, habis ini tinggal 10. Kemudian ini tinggal 24 bagi 2, ini 12/5, berarti hasilnya adalah 96/5. Ini sekitar berapa ini?
19, lebih gede lagi ya. Nah, jadi yang ditanya itu yang paling kecil. Berarti pilihannya adalah 17,14 ya, 17,14. Ini 19, ini 20, ini 19, Nah, kemudian kita lanjut yang berikut, yang nomor 12 ya. Nomor 11. Sebuah perusahaan catering melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala. Indikator kepuasan pelanggan adalah variasi menu, kecepatan pelayanan, kemudian kesegaran makanan, kemudian kuesioner kepuasan menggunakan skala 1 sampai 5. 1 menunjukkan sangat tidak puas dan 5 sangat puas. Berikut adalah laporan hasil survei yang merangkum rata respon pelanggan. Nah, jadi ini berupa data-data tabel ya. Nah, ini contoh soalnya yang nomor 11 soalnya tadi. Nah, kemudian di sini disebutkan ini ada periode waktunya, variasi menunya, kecepatan pelayanan, kemudian kesegaran makanan. Bila perusahaan ini ingin melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan berdasarkan kepuasan pelanggan, maka kapan periode waktu dengan rata tingkat kepuasan yang terendah? Ya, nah jadi intinya seperti ini teman-teman. Kita ambil rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata di bulan Maret sampai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai seterusnya ini kan dijumlahkan dibagi 3. Ya, nah ini kita jumlahin semuanya bagi 3. Nah, tapi ada cara yang bisa lebih cepat kita lakukan dengan menggunakan logika. Nanti untuk mencari rata-ratanya mana yang paling besar, berarti ini kita lihat mana angka yang lebih mudah kita sesuaikan ya. Nah, maksud saya gini, ini kan kalau kita buat ke angka 4 ini semuanya, maka ini tabel yang pertama ini udah 4, ini udah 4, ini lebih dari 4, lebihnya itu 0,8. Nah, ini juga semuanya kita arahkan ke angka 4 ya. Nah, karena ini kan mendekati angka 4 semuanya. Nah, makanya kita arahkan ke angka 4. Nah, mana lebihnya nanti yang paling besar, itulah rata-ratanya yang paling besar. Mana lebihnya itu yang paling kecil dari angka 4 itu tadi, itulah rata-ratanya yang paling kecil. Nah, jadi nggak usah kita jumlahkan bagi dengan 3. Ayo kita hitung. Berarti ini udah 4, ini berarti 3,5, ambil dari sini 1. Kemudian masuk ke sini 0,5, maka lebihnya itu sisa 0,5. Ini juga sama, ini ambil 6 ini 0,6, masukin ke sini tinggal 0,1, masukin ke sini 0,1-nya berarti jadinya 3,6, maka ini kurang 0,4 supaya 4. Ngerti ya? Nah, ini juga ini lebihnya 0,8, masukin ke sini 3,8, ini sudah 4, udah oke. Maka sisa ini tinggal kurang 0,2. Nah, kemudian ini lebih 1, masukin ke sini setengah, jadi 4, maka sisanya 0,5 tambah ini lebih 1, berarti ini lebih 1,5. Ini lebih dari 4, lebihnya ini kurang dari 4 artinya. Nah, berarti disinilah dia yang kurang dari 4. Kepuasan yang terendah itu berarti di bulan Juli dan September. Ya, Juli, Agustus, dan September, Oktober. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi nggak perlu kita jumlahkan baru bagi 3, dijumlahin bagi 3. Waduh, waktunya akan habis ya. Nah, lanjut yang nomor 12. Seperti itu juga, kita analisa dengan menggunakan logika aja untuk menghitungnya. Nggak usah kita hitung berdasarkan rata-rata atau yang lain. Sebuah depot ayam lezat memiliki data menu ayam yang terjual di 3 cabang sebagai berikut. Jika setiap menu ayam mendapat keuntungan 10.000, nah berarti untuk menu ayam ini semuanya keuntungannya sama, ya kan? Sama. Nah, jadi kalau sama berarti kan ini bisa pengalinya sama untuk A, B, dan C. Demikian juga untuk setiap menu ayam goreng, ayam kremes, ayam kere, kemudian ayam crispy juga, dan demikian sampai seterusnya ya. Nah, kemudian yang ditanya itu perbandingan antara B dengan A atau C, karena B-nya belum diketahui. Ya, nah jadi ingat penjualannya itu harus dikali dengan 10.000. Nah, ini atau cara ngitungnya seperti ini, karena ini semuanya nanti dikali 10.000, ini berarti kan jadinya 200.000. Ini jadinya 10 kali 10.000 jadi 100.000, udah 300.000. Maka kurangnya 100.000. Nah, 100.000 berarti di sini harus
10. Atau caranya gini, ini kita buang aja ini semuanya. Kemudian di X itu adalah hasil kurang dari sini. Ya kan? Dikurang 10.000 ya. Karena kan tadi pengalinya 10.000 gitu. Nah, berarti 10 tambah 15 ini udah 25, maka ini di sini tinggal 25. Ini 30 tinggal 10. Ini 35 tinggal 10. Nah, kemudian coba kita lihat di pilihannya. Ya. Penjualan cabang B lebih sedikit daripada penjualan cabang A. Coba kalau kita bandingkan, apakah B lebih sedikit dari si A? Ini kurangnya 10 ya. Kemudian ini lebih 15 dibandingkan dengan si B ya. Ini kurang 5, ini kurang 5. Nah, kalau kita totalin semuanya ini kurang 10, ini kurang 10 lagi, kurang 20. Berarti dia lebihnya 15, masih kurang 5. Maka pernyataan si A, penjualan B lebih sedikit daripada penjualan si A. Betul. Ya. Nah, jadi caranya seperti itu untuk menentukan yang mana yang lebih sedikit atau yang mana yang lebih banyak. Oke. Nah, nanti bisa kalian bandingkan lagi dengan pilihan B, C, D, atau E-nya. Yang berikut, yang nomor 13. Nunung ingin menjual rujak buah yang terdiri dari nanas, pepaya, dan jambu air. Ada 3 nih. Ya, kemudian dihabiskan 19.000 untuk nanas, 20.000 untuk pepaya, 21.000 untuk jambu air. Dengan bahan-bahan tersebut, Nunung dapat membuat 12 porsi rujak. Jika ia ingin mendapatkan keuntungan 60%, maka berapakah harga satu porsi rujak Nunung tadi? Ya. Nah, ini kita hitung dulu total biaya, ya. Total biaya yang dikeluarkan, biaya ini sama dengan 19.000 ya, 19.000, ribunya nanti aja kita hitung ya, ditambah 20.000 ditambah lagi dengan 21.000, berarti hasilnya ini 40, kemudian hasilnya adalah 60.000. 60.000 lah biaya yang harus dia keluarkan, ya kan? Nah, 60.000 ini akan dibagi dengan 12 untuk per porsinya. Ya, ini adalah per porsi. Ya, berarti per porsinya itu berapa? Dapat seharga 5.000. Oke. Nah, kemudian dia menginginkan untung 60%. Nah, ada kata untung, ini ada cara cepatnya nih. Kalau untung berarti untung 60%, maka 1,6 dikali labanya. Gitu. Apa itu 6? 0,6 ini apa? Inilah untungnya. Gitu. Inilah untungnya. Jadi kalau dikatakan untung 20%, langsung aja 1,2 kali awalnya. Ini di sini modalnya. Maka hasilnya adalah 1,6 dikali tadi modalnya 5.000. Ya. Nah, berarti hasilnya adalah berapa? Yuk. 1 kali 5, 5.000. 6 dikali 5, 3. Berarti 5.000 tambah 3.000. Hasilnya adalah 8.000. Nah, kira-kira seperti itu cara ngitungnya supaya cepat. Nah, jadi ingat, ada kata untung, ada kata diskon. Nah, hal-hal yang seperti ini sangat sering muncul di UTBK. Ingat, kalau untung 10%, maka 1,1. Kalau untung 20%, 1,2. Kalau untung 60%, 1,6. Ya. Nah, ini kalau kamu pakai caranya seperti ini, dijamin UTBK-nya mudah-mudahan bisa 700 ya minimal ya, teman-teman ya semuanya ya. Amin, biar lulus tahun ini. Kita lanjut dengan yang nomor 14. Di sini pertanyaannya, berapakah nilai X pada gambar berikut ini? Nah, ini konsepnya sebenarnya cukup kita cari hubungan dari hubungan garis lurus jumlahnya 180. Ini kalau X dan di sini Y, maka X ditambah Y hasilnya adalah 180. Ya kan? Nah, kemudian yang berikut, yang kedua. Nah, di sini 93 ya. Di sini dapat nanti sudutnya, ini dapat, ya kan? Nah, berarti segi 4 ya. Jumlah sudutnya itu adalah 360 ya. 360 untuk sudut segi 4. Segi 4 ya. Nah, sekarang
kita tentukan dulu besar sudut yang bisa kita ambil dari hubungan garis lurus tadi. Ini ada dua ini yang bisa kita cari. Berarti di sini 180 dikurang 93. Berarti hasilnya adalah 87. Ya. Kemudian di sini 27 dikurang dengan 180 dikurang 27. Berarti 153. Ya kan? Nah, maka tinggal nyari X ya. Nah, nyari X-nya ini sebelumnya kita tentukan dulu di sini. Saya misalkan Y, berarti Y itu adalah 360 dikurang ini semua. Nah, berarti lebih gampang kalau contohnya kita buat 360 dikurang 80 dulu. Berarti ini jadinya 280. 280 dikurang 153. Berarti ini jadinya 7, ini 7 ya. Nah, jadinya 2, 127. 127 dikurang dengan 87, ini berarti hasilnya sama dengan berapa ini? Ini 0, ini 4. Berarti hasilnya adalah 40. Nah, itulah Y-nya. Nah, kemudian yang ditanya adalah X. X adalah 180 dikurang Y. Maka hasilnya adalah 140. Nah, pilihannya adalah yang D, ya. Oke, yang berikut yang nomor 15. Nah, kategori soal seperti ini sebenarnya mudah, tapi banyak sekali yang terjebak, ya. Nah, jadi jangan dihitung 1, 2, 3, 4 seperti itu manual gitu ya, tapi kita buat angka pastinya. Nah, di sini pertanyaannya banyak kemungkinan persegi panjang pada gambar di bawah ini. Nah, langsung caranya kamu tentukan dulu yang pertama yang terdiri dari satu anggota, satu elemen ya, satu anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6 buah. Kemudian yang terdiri dari 2 elemen. Yang 2 itu berarti 1, 2, ya kan? 3, itu aja ya. Ya, ini 1, kemudian 2, ya kan? Ada lagi? Ini 1, 2, kemudian 2 aja ya, yang terdiri dari 2 elemen, gitu, ya. Kemudian yang terdiri dari 3 elemen ada nggak? Yang terdiri dari 3 elemen, ini semuanya ini, tiga-tiganya ini 1. Kemudian yang kedua mana? Tadi kan yang ini 1. Kemudian yang kedua yang ini, ya kan? Ini semuanya nih kan 3 ya. Nah, kemudian yang mana lagi? Yang ini ya, ini lagi. Nah, berarti ada sebanyak 3. Nah, kemudian yang 4 elemen, langsung 4 gitu. Ada nggak? 1, 2, 3, kalau dari kiri nggak ada. Tapi kalau kita ambil langsung dari kanan, 1, 2, 3, 4 ada. 1 ya. Nah, yang 4 elemen 1. Nah, kemudian yang terdiri dari 5 elemen atau 5 anggota itu, yang 5 anggota ada sebanyak berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. 1. Ya kan? Nah, kemudian satu lagi dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ya. Gitu. Nah, jadi tadi dari kanan 1, dari kiri 2, dari tengah-tengah ada satu lagi nggak? Ya kan? Ada nggak? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti yang dari kiri lagi. Kalau contohnya tadi yang dari sini 1, 2, 3, 4, 5 juga sama ya. Ataupun dari sini sama. Berarti ada cuman 2. Nah, kemudian yang terdiri dari 6 anggota, 6 elemen, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti cuma ada 1. Ya, nah ini baru kita totalin semua. Nah, maka hasilnya adalah ini 6, 8, 8, 11, 12, 12, 15. Ya, jawabnya adalah 15. Seluruhnya ada 15. Baik, kita lanjut lagi dengan yang nomor 17. Suatu tes diikuti oleh 60 siswa dengan nilai dari 0 sampai 100. Terdapat 21 anak yang mendapat nilai lebih dari 80. Ya. Nah, jadi kalau soalnya seperti ini, langsung aja kita masukkan ke garis bilangan. Ya, garis bilangannya contohnya saya misalkan seperti ini, nilainya dari 0 sampai dengan 100 ya. Kemungkinan angkanya tadi dari 0 sampai 100. Diketahui ada 21 anak yang nilainya antara 80 sampai 100. Nah, jadi di sini ada 21 anak. Maka sisanya 39 lagi ada di sini.
ya kan? Nah, supaya kita dapatkan rata-rata yang paling kecil, berarti kita pakailah nilai anak itu yang paling kecil kemungkinannya. Kemungkinan dari nilai seluruh anak di masing-masing kelompok itu yang paling kecil gitu ya. Nah, anak yang 39 ini tadi di kelompok 39 orang, yang paling kecil yang boleh kita buat adalah 0. Ya kan? Nah, dari 21 anak ini yang paling kecil yang boleh kita buat adalah 80. Yang paling besar berarti 100. Ya kan? Nah, berarti rata-ratanya 0 dikali 39 ya, di kelompok ini kita kalikan banyaknya dengan nilainya yang kita pakai, ditambah dengan ini juga 21 dikali dengan 80. Kemudian ini seluruhnya tadi dibagi dengan 60 jumlah siswanya ya. Nah, berarti 21 dikali 80 dibagi 60. Nolnya kita coret. Kemudian dibagi 3, ini 7, ini 2. Kemudian 2 dengan 8, ini 4. Berarti hasilnya adalah 7 kali 4. Jawabnya 28. Ya. Nah, kemudian yang berikut nomor 18. Mobil A, B, dan C memiliki tangki bensin berkapasitas sama dan terisi penuh. Ketiga mobil tersebut mempunyai menempuh perjalanan dengan tujuan yang berbeda. Jarak yang ditempuh mobil A lebih jauh daripada mobil C, tetapi tidak melebihi jarak tempuh mobil B. Setelah ketiga mobil tersebut tiba di tujuan, sisa bensin di tangki mobil C lebih banyak daripada mobil A, tetapi tidak melebihi mobil B. Manakah pernyataan yang benar? Nah, sekarang kita lihat dari segi jaraknya dulu. Ya. Nah, disebutkan di sini dari segi jarak, si B ini ya, tadi yang ditempuh jarak tujuan jarak yang ditempuh oleh A lebih jauh daripada C, tetapi tidak lebih dari B. Berarti si B lah yang paling jauh. B yang paling jauh lebih besar daripada si A, kemudian lebih besar lagi dari si C. Nah, itu dalam bentuk matematisnya kalau kita buat, yaitu si A lebih jauh dari si C. Nah, dikasih tahu yang udah pastikan ini A lebih jauh dari si C, tapi tidak melebihi si B, berarti lebih kecil lagi dari si B. Nah, jadi urutannya B, A, C. Kemudian kalau mengenai bensinnya, irit ya, bensin yang mereka gunakan. Nah, katanya di sini C lebih banyak ya. Setelah ketiga mobil tersebut tiba di tujuan, sisa bensin di tangki mobil C ini lebih banyak daripada mobil A. Berarti si C lebih besar dari A, tetapi tidak lebih dari B. Berarti lebih kecil lagi dari si B. Dengan kata lain, si B juga yang paling irit, ya kan? Nah, maka kesimpulannya di sini B paling irit bensin, ya. Mobil B paling irit bensin. Nah, karena si A paling irit bensin, salah. A lebih irit dari mobil B, salah ya. Mobil A lebih irit daripada mobil B, salah. Baik, kita lanjut dengan yang nomor 19. Ini kebetulan ada salah pengetikan di sini. Ini semestinya 1 kurang ya, atau ini kita ganti menjadi negatif gitu. Ini kita ganti jadi negatif supaya nanti pilihannya ada. Nah, jadi di sini 1/1 dikurang, kalau pangkatnya kurang itu berarti bagi ya, berarti A pangkat N dibagi dengan A pangkat M gitu ya. Kemudian dikurang dengan 1/A pangkat M dibagi A pangkat N dikurang 1. Nah, kemudian kalau kita lihat kelompok yang pertama ini ada per A pangkat M lagi, dan kelompok yang kedua ini ada per A pangkat N lagi. Maka ini masing-masing kita kali lagi dengan A pangkat M ya. Nah, kelompok yang pertama dikali dengan A pangkat M dibagi dengan ini kali A pangkat M lagi, kemudian dikurang A pangkat N. Nah, ini dikali A pangkat M habis ya, jadi A pangkat N. Kemudian dikurang dengan ini kita kali dengan A pangkat N. Nah, A pangkat N yang ini yang paling atas dikali A pangkat N dibagi lagi dengan ini A pangkat M dikurang A pangkat N. Nah, jadi semuanya kita kali dengan A pangkat N ini supaya tidak mengubah soal. Nah, kemudian hasilnya menjadi
A pangkat M dikurang A pangkat N dibagi dengan, ya kan, A pangkat M dikurang A pangkat N gitu. A pangkat M dikurang A pangkat N ternyata sama, ya kan, yang di atas dengan yang di bawah sama, bilangan yang sama dibagikan, hasilnya adalah 1. Baik, kita lanjut lagi dengan yang nomor 19. Di sini bentuknya ada yang di dalam kurung yaitu X berpangkat, kemudian ada pangkatnya lagi. Ingat konsepnya, kalau nanti ada bilangan berpangkat ya, kalau contohnya X pangkat M dipangkat lagi dengan N, ini berarti nanti pangkatnya kita kalikan. Kemudian X pangkat M dikali dengan X pangkat N, ini pangkatnya jadi ditambahkan ya. Nah sekarang ini kita kerjakan satu-satu. Yang ini dulu berarti X pangkat B dikurang C ya. Kemudian ada pangkatnya lagi berarti kali ya, B tambah C dikurang A, kemudian kali X pangkat ini juga sama, C dikurang A dikali dengan yang di atas C tambah A dikurang B, kemudian kali lagi dengan X pangkat A kurang B dikali dengan A tambah B dikurang C ya. Nah kemudian ini nanti kan kali, kita kalikan semuanya, kemudian setelah itu dijumlah ya. Nah kemudian ini saya buatkan dulu konsepnya, polanya. Kalau ada A dikurang B dikali dengan A tambah B di bilangan sekawan, ini penerapannya, yaitu angkanya sama tapi satu dipisah dengan tanda min, satu lagi dengan plus, maka ini bisa langsung saja A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Nah jadi kalau contohnya B dikurang C dikali dengan B tambah C, berarti hasilnya adalah B kuadrat dikurang C kuadrat ya. Nah kita terapkan ke bentuk pangkatnya ini tadi. Ini kalau kita lihat ada B kurang C dan B tambah C, berarti hasilnya apa itu? Berarti B kuadrat dikurang C kuadrat. Nah kemudian B kurang C kita kalikan dengan negatif A. Sekarang dengan negatif A, semuanya ini dikali negatif A, berarti min AB, kemudian plus AC, kemudian tambah. Kenapa tambah? Karena tadi perkalian X pangkat ini kali X pangkat ini dikali X pangkat ini, jadi nanti pangkat ini semuanya setelah kita jabarkan dijumlahkan. Nah ini kita jumlahkan, berarti C kuadrat dikurang A kuadrat, yang ini lagi ya, ini bentuk yang sama. Kemudian ini sekarang dengan si negatif B ini, berarti negatif BC, kemudian ya kan, C dikali negatif B dengan negatif A berarti positif AB, kemudian ditambah lagi dengan sekarang yang berikut, yang ketiga ini kita kalikan dengan yang ini, berarti bilangan sekawan lagi, A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah kemudian AB dengan negatif C sekarang, berarti hasilnya ini saya buat di sini aja ya. Kemudian A kali C min AC, kemudian B dikali C plus BC. Nah kemudian kalau kita lihat bentuknya, di sini kebetulan ada B kuadrat dengan min B kuadrat, ini hilang, C kuadrat dengan C kuadrat ini hilang, ya kan? Nah kemudian A kuadrat ini ternyata hilang juga nih, A kuadrat dengan A kuadrat. Nah AB kemudian AC BC ternyata hilang semuanya ya. Jadi artinya habis 0, X pangkat 0, apapun dipangkatin 0 hasilnya sama dengan 1 ya. Nah jadi pilihannya adalah yang B. Oke, yang berikut yang nomor 21. Di sini soalnya disebutkan Moko berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Koko berjalan kaki. Nah jadi kita misalkan kecepatannya si Koko itu adalah X ya, kita misalkan kecepatannya adalah X. Nah kemudian kalau kita misalkan kecepatannya X, maka kecepatan daripada Moko ini sama dengan 4 dikali X gitu ya. Nah kemudian Koko lebih cerdas, nah nggak ada hubungannya dengan kecerdasan dengan kecepatan ya, nah tapi hubungannya dengan waktu. Nah Koko berhasil menyelesaikan waktu semua soal ujiannya pada pukul, nah berarti dia berangkat pulang pukul 13 dan mulai berjalan pulang. Moko berhasil menyelesaikan semua soal itu 12 menit terlambat, nah berarti waktu dari si
waktu moko ini sama dengan waktu daripada si koko, ya, waktunya koko T kita misalkan dikurang dengan 12 menit, berarti 12/60, ya. Nah, ini kalau kita selesaikan berarti 1/5, ya. Nah, kemudian apa yang sama kalau dikatakan mereka yaitu si moko itu menyusul si koko, apanya yang sama? Jaraknya dong, berarti kan dia ketemunya di sini, mereka berdua, ya, ketemunya di sini. Nah, berarti kesimpulannya jaraknya sama. Rumus jarak, waktu, dan kecepatan, jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu, ya. Nah, berarti jaraknya si moko sama dengan jaraknya si koko. Nah, jarak itu kecepatan kali waktunya, 4x dikali waktunya itu T dikurang 1/5, ya kan? Nah, itulah untuk si moko. Sedangkan untuk si koko jaraknya tadi, kecepatannya tadi x, waktunya T, langsung ya, karena kita ambil acuannya untuk si koko tadi kecepatannya x, kemudian waktunya si koko adalah T. Nah, sekarang ini kita selesaikan, berarti 4xt dikurang, ini kita kalikan, berarti 4/5x sama dengan xt, ya. Ini xt nya kita pindahkan ke sana, 4xt dikurang xt berarti ada 3xt, ini sama dengan 4/5x. Nah, ini x yang bisa kita coret ini. Nah, berarti t nya sama dengan 4/15, ya. Ini 3 nya kan turun ke bawah ini, jadi 4/15. Nah, 4/15 kalau kita lihat satuan waktunya itu berarti dikali dengan 60, ya, dikali dengan 60, berarti ini jadinya 4, hasilnya adalah 16 menit, gitu, ya. Nah, jadi artinya apa? T itu tadi waktunya si koko, dia berangkat dari pukul 13.00, berarti disusul sampai ke tempat ini tadi 16 menit, berarti mereka ketemunya jam 13:16. Pilihannya adalah yang A. Oke. Nah, kemudian yang berikut nomor 22. 2P sama dengan ini. Nah, ini sebenarnya bentuk aljabar aja. 2P sama dengan ini, maka ini nilainya sama dengan berapa? Nah, berarti akar 13,5 kita ubah menjadi akar, karena acuannya di sini berarti 1,35 dikali dengan 10, ya, gitu. Nah, ingat konsep akar ini dikali akar ini berarti akar 1,35 dikali akar 10, sedangkan 1,35 akarnya tadi berapa? 2P, kemudian dikali dengan akar 10 berarti 2P akar 10. Pilihannya adalah yang B, gitu, ya. Nah, yang berikut nomor 23. Ingat tadi konsep perkalian, kalau kali berarti pangkatnya tambah. 17 pangkat 3,5 ditambah M sama dengan 17 pangkat 8. Nah, ini yang berpangkat itu sama-sama 17. Nah, berarti 3,5 ditambah M sama dengan, nah, berarti M-nya adalah 8 dikurang 3,5. Berarti hasilnya adalah berapa nih? 4,5, ya. Nah, jawabnya adalah 4,5 atau 4,50, sama. Yang berikut nomor 20. Di sini Wahyu memiliki sebidang tanah 2/5 bagian dibangun jadi rumah, ya. Ini ada 2/5 bagian dibangun jadi rumah, kemudian 1/4 dijadikan kolam renang, kemudian 2/3 dari sisa. Nah, ini yang perlu diperhatikan sangat, ya. Dari sisanya dijadikan pekarangan. Nah, sekarang kalau ada soal-soal seperti ini, anggap seluruhnya itu tadi, tanahnya itu kita anggap satu bagian, kita anggap X bagian, luasnya X meter persegi, ini adalah satu bagian, gitu, ya. Nah, kemudian dibagi dengan 2/5 itu untuk rumah, kemudian 1/4 untuk kolam, ya. Kemudian ini pekarangan, ada sisanya lagi dibagi jadi pekarangan, ya. Nah, ini tadi 1/4 ini disebutkan di soal.
ya untuk kolam renang. Nah, kemudian 2/3 dari sisanya, 2/3 dari sini nanti ya, 2/3 dari sisa. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih sisanya ini berapa ini. Nah, berarti sisa ini sama dengan semuanya ini adalah satu bagian. X itu adalah satu bagian. Ya, nah kemudian sisanya itu berarti 1 dikurang 2/5 bagian dikurang 1/4 bagian. Ya, nah berarti ini 1 dikurang 2/5 dulu, berarti 3/5 sama yang penyebutnya ya, ini anggap 5/5, kemudian dikurang dengan 1/4. Nah, samakan penyebut, berarti 12 dikurang 5/5 kali 4, 20, kali silang ya, kali silang. Nah, kemudian ini tinggal 7/20. Nah, kemudian pekarangan tadi, bisa singkat, itu adalah 2/3 dari sisanya, 7/20. Nah, ini coret dengan yang ini, maka tinggal 3/30. Nah, inilah pekarangan. Nah, artinya 7/30 bagian. Nah, disebutkan di soal bahwa pekarangan itu 112 meter persegi. Berarti itu adalah 7/30 bagian. Nah, kemudian yang berikutnya berarti ini kita kali silang. 112 dikali 30/7. Itulah X-nya tadi. Ya. Nah, berarti X-nya ini sama dengan kalau kita bagi 7, ini dapat 1 ya. 12 dapat 11 bagi 7 dapat 1, 6 ya, 16. Berarti ini adalah 480. 30 dikali 16. Jawabnya adalah yang E. Baik, kita lanjut lagi dengan soal yang terakhir. Di sini disebutkan operasi bilangan bulat ya, hanya operasi bilangan bulat. 7,50 berarti 7,5 sama dengan 15/2. Ini kita ubah dulu menjadi angka pecahan menjadi 15/2. Oke. Nah, 15/2 kemudian nanti dibagi dengan hasil yang di dalam kurung. Yaitu ini kita sederhanakan langsung. Ini nanti dibagi 2, berarti jadinya 2/5. Kemudian ini 16/100 dibagi 4 ya. Ini nanti jadinya 4/25. Nah, berarti 2/5 ditambah 4/25. Kemudian dikali dengan 8,27. 827/100. Aduh, angkanya memang gede sekali ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini dilatih untuk menghitung supaya cepat. Nah, 15/2, kemudian ini dibagi dengan, ini kita samakan penyebut. Supaya sama penyebutnya, ini 5, ini 25, berarti dikali 5. Ini dikali 5, di atas juga harus dikali 5. Berarti jadinya 10. 10 ditambah 4 jadinya 14/25. Kemudian dikali lagi 827/100 ini tadi. Ya. Nah, kemudian berarti hasilnya 15/2 dikali 25/14 baru dikali dengan 827/100. Nah, ini masih ada yang bisa dikecilin. Kebetulan ada ini 25 dengan 100, ini 4 ya. Kemudian ada lagi tidak? Kira-kira di sini yang bisa kita kecilkan? Ternyata tidak. Nah, berarti ini langsung aja ya. Kita kalikan, hasilnya adalah 15 dikali 827/8 kali 14 ya. 8 kali 14. Waduh, angkanya ya. 15 kali 827 itu kira-kira berapa ini? Langsung aja ya, 12,405 dibagi dengan 8 kali 14 itu 112 ya. Ini kalau kita bagikan, nanti dibagikan manual ini. Caranya hanya seperti itu. Hasilnya adalah 110,76 ya. Nah, baik, seperti itu pembahasan full paket prediksi yang pertama untuk UTBK kemampuan kuantitatif. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan yang berikutnya. Tetap semangat.